Halo, selamat malam Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Aksi kawanan curanmor di Waihalim, Bandar Lampung dipergoki rekan korban. Aksi kawanan maling motor di parkiran sebuah toko di Jalan Kimaja Waihalim, Bandar Lampung berujung gagal. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 9 Maret 2022 sekitar pukul 17:15 waktu Indonesia bagian Barat. Dari rekaman CCTV yang beredar, tampak dua terduga pelaku berboncengan menaiki motor jenis Matic. Seperti modus kebanyakan, satu pelaku turun sebagai eksekutor, sementara rekannya menunggu dan mengawasi lokasi sekitar atas sepeda motor. Saat pelaku sedang berupaya merusak kontak motor, aksinya diketahui oleh rekan korban. Pelaku pun mengambil langkah 1000 dan bergegas meninggalkan lokasi dengan mengendarai motor. Alhasil, motor Honda Beat warna hitam yang belum nopol atau yang belum mempunyai plat itu gagal dibawa kabur oleh pelaku. Galuh Safitri, 19 tahun, pemilik motor. Ia mengungkapkan saat kejadian dirinya sedang berada di toilet mandi di toko tersebut. Beruntungnya, rekan yang berjaga di meja kasir toko berhasil memergoki aksi pelaku. Pelaku tak sempat dikejar karena keburu kabur. Ia menambahkan tutup kontak motor korban sempat dirusak oleh pelaku. Galuh mengaku belum melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian setempat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana menyarankan korban untuk segera membuat laporan. Pasalnya, Devi mengakui laporan yang dibuat tersebut akan menjadi dasar penyidikan bagi aparat kepolisian. Berita selanjutnya. Sampel limbah cemari pesisir Bandar Lampung dikirim ke Lemigas. Sampel limbah cair yang mencemari pesisir Panjang Selatan, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung sudah diambil dan diteliti serta diuji. Sampel limbah tersebut rencananya dikirim ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas. PLT Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Murni Rizal mengungkapkan, pengambilan sampel limbah tersebut dilakukan pada Rabu 9 Maret 2022 kemarin. Murni menjelaskan, kedatangan DLH bersama pihak terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, KSOP Panjang, Pelindo dan Pertamina ke lokasi hari ini untuk membersihkan lingkungan. Sementara keterlibatan Pertamina dalam pembersihan limbah dan sampah di pesisir bukan sebagai bentuk tanggung jawab atas pencemaran limbah tersebut. Ia menjelaskan Pertamina diminta ikut berpartisipasi dalam pembersihan lingkungan. Mengenai tindakan tegas bagi pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut, Murni menyatakan ada tim penegak hukum yang berhak melakukan penindakan. Dirkirimus Polda Lampung Kombes Pol Ari Rahman Nafari mengatakan pihaknya telah turun ke lokasi bersama tim DLH Provinsi Lampung. Dari penyelidikan awal Subdit 4, Ditreskrimus Polda Lampung Ari mengatakan luas pencemaran ini mencapai sekitar 500 meter di sepanjang pantai. Menurutnya, sampel yang diambil dari wilayah pencemaran akan diuji lab untuk mengetahui jenis limbah apa yang mencemari perairan Lampung tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Harga cabai rawit di Pasar Panjang Bandar Lampung tembus menjadi Rp62.000 per kilogram. Berdasarkan update data harian harga kebutuhan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Perindas Lampung, harga cabai rawit merah di Pasar Panjang Bandar Lampung hari ini tembus menjadi Rp62.000 per kilogramnya.
Harga tersebut naik tipis dari sebelumnya, yakni Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau menyentuh harga Rp50.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang merah masih sama, dijual di harga Rp33.000 per kilogram, dan bawang putih Honan sebesar Rp25.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk bawang putih Kating yaitu Rp32.000 per kilogram, masih cenderung stabil. Untuk minyak goreng curah dijual di harga Rp19.000 per liter. Kemasan sederhana di harga Rp19.000 per liter dan kemasan premium di harga Rp20.500 per liternya. Untuk tepung terigu Rp11.000 per liter dan gula pasir Rp14.000 per kilogram. Berita selanjutnya, maling gondol 9 AC hingga mesin tik di kantor BBWS Masuji Sekampung, Lampura. Pencuri berhasil menggasak sambil unit air conditioner atau AC dan mesin TIK di kantor Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Masuji Sekampung di depan Kodim 0412 Lampung Utara. Az-Zaitun, selaku pengawas kantor, mengaku mengetahui adanya pencurian tersebut pada Selasa 4 Maret 2022. Pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, ketika itu ia sedang lewat dan melihat sesuatu pintu di kantor dalam keadaan terbuka dan sudah rusak. Az-Zaitun menambahkan, kantor tersebut memang sudah lama tak beroperasi selama 6-8 tahun ke belakang. Kemudian sering dijadikan tempat berkumpul para remaja, baik itu pemuda ataupun anak sekolah. Atas kejadian tersebut, Az-Zaitun bersama dengan rekan-rekan telah melaporkan aksi pencurian tersebut kepada pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Sementara kerugian ditaksir mencapai sekitar puluhan juta rupiah. Berita selanjutnya, Kapolda Lampung lakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Mako Polres Pringsewu. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno meletakkan batu pertama pembangunan gedung Markas Kepolisian Resort atau Mako Polres Pringsewu pada Kamis 10 Maret 2022. Peletakan batu pertama ini sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung Mapolres Pringsewu di atas lahan seluas 5 hektar yang berada di kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Pringsewu. Hendro didampingi Bupati Pringsewu Sujadi, Ketua DPRD Pringsewu Suherman, dan Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi simbolis meletakkan batu pondasi gedung. Hadir juga sejumlah Forkopimda, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama Kabupaten Pringsewu. Bupati Pringsewu Sujadi mengungkapkan, peletakan batu pertama pembangunan Mapolres Pringsewu sebagai acara yang sangat bersejarah. Menurutnya, Mapolres Pringsewu ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Bumi Jejama Secancanan. Warga Pringsewu berharap betul berdirinya Mapolres Pringsewu sejak wilayah berjuluk 1000 Bambu ini mekar dari Kabupaten Tanggamos. Kemudian dilanjutkan oleh AKBP Rio Cahyowidi dengan pembangunan gedung Mapolres Pringsewu ini. Ia menuturkan Mapolres Pringsewu berada di lokasi paling depan kompleks perkantoran pemerintah Pringsewu. Diguyur hujan lokal, Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung banjir lagi. Hujan lokal mengguyur sekitar Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung pada Kamis, 10 Maret 2022. Hujan turun dengan curah yang cukup deras,
dengan waktu kurang lebih setengah jam. Namun dalam waktu yang terbilang singkat itu, membuat Jalan Zainal Abidin Pagar Alam terendam banjir. Lebih tepatnya, di sekitaran lokasi dari lahan proyek pembangunan Plaza Living, banjir menggenang luas. Seruas jalan tersebut dengan ketinggian kurang lebih setengah meter. Air naik ke badan jalan setengah drainase yang ada, tidak mampu menampung debit aliran drainase itu. Titik tersebut diketahui memanglah kerap menjadi langganan banjir di Bandar Lampung sesaat setelah hujan terjadi. Menurut keterangan Saroni, banjir mulai hadir sejak pukul 12:30 siang. Tinggi banjir menyesuaikan dengan durasi hujan yang terjadi. Masih kata dia, tak jarang kala banjir menjadi penyebab kendaraan tak bisa melintas dan mau tak mau mencari jalan untuk memutar. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Husnul Asyaifah. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.